Di sini kita akan membahas sedikit tentang advokasi bidang kesehatan. Nah, menurut WHO, pada tahun 1984, sebagai salah satu strategi program promosi kesehatan, advokasi bidang kesehatan ini merupakan usaha untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambilan keputusan agar memberikan dukungan kebijakan publik yang bermanfaat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan status kesehatan masyarakat perlu upaya yang bersifat komprehensif dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, dengan tidak melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kemudian tujuan advokasi ini yang pertama, memahami adanya masalah kesehatan yang ada di wilayah tertentu yang berada pada tahap serius dan perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya. Yang kedua, tertarik ini peduli dan bersedia menjadikan program kesehatan dalam agenda prioritas kerjanya. Yang ketiga, bertindak memberikan dukungan untuk mengatasi masalah ke wilayah kerja tersebut. Kemudian yang ketiga, ada sasaran advokasi. Sasaran advokasi ini yang pertama, pelaku advokasi. Pelaku advokasi bisa berupa individu atau kelompok atau tim yang bekerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan advokasi serta mempunyai hubungan atau pengaruh terdekat dan terkuat dengan sasaran advokasi. Contohnya yaitu penentu atau pengambilan kebijakan. Contohnya pada media massa, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang kedua, pejabat publik atau pembuat kebijakan publik. Ini merupakan sasaran advokasi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan, kebijakan, dan sumber daya dalam pengembangan program kesehatan masyarakat. Termasuk dalam sasaran ini adalah penyusun draft kebijakan maupun sumber daya. Di bidang kesehatan, contohnya pejabat atau pemimpin provinsi, kecamatan, kabupaten, pusat, kota maupun di kelurahan. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang pertama, dapat membantu mengatasi hambatan dalam kesehatan masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Yang ketiga, membantu meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, membantu meningkatkan dukungan terhadap upaya kesehatan. Dan yang kelima, membantu meningkatkan sumber daya untuk program kesehatan. Kemudian ada metode menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama, lobby politik. Lobby politik ini berbincang-bincang secara informal dengan para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah program kesehatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, ada seminar atau presentasi. Seminar atau presentasi ini dapat dihadiri oleh para pejabat lintas program maupun lintas sektor. Nah, petugas kesehatan juga menyajikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya lengkap dengan data-data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana program pemecahannya. Diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan. Terus ketiga ada media. Media dalam advokasi ini khususnya menggunakan media massa. Contohnya seperti media cetak maupun media elektronik. Dari permasalahan kesehatan ini dapat disajikan dalam bentuk lisan, artikel, berita, maupun diskusi atau penyampaian pendapat dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada perkumpulan peminat. Asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat atau interest terhadap suatu permasalahan tertentu atau perkumpulan profesi juga merupakan bentuk advokasi. Dan yang keenam, ada tahapan dalam
Pelaksanaan advokasi agar efektif. Yang pertama, kita terfokus pada satu masalah atau satu isu strategi, kemudian kebijakan publik tertentu. Yang kedua, mendesakkan terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana, maupun budaya hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan dan menyampaikan pesan, refleksikan keberhasilan dan tantangan. Yang keempat, ada mengkalibrasi ulang upaya Anda agar lebih efektif. Kemudian ada membuat laporan tertulis hasil advokasi dan sebarluaskan pada sasaran yang terkait. Kemudian terakhir ada lakukan tindakan lanjutan kegiatan berdasarkan kesepakatan. Kemudian ada pula contoh advokasi bidang kesehatan. Contoh yang saya ambil PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya, misal nih, petugas promosi kesehatan di suatu puskesmas tertentu. Kita ambil di Puskesmas Betewa. Promosi kesehatan ini, orang promosi kesehatan ini mengedukasi tentang pentingnya PHBS untuk mencegah penyebaran virus atau COVID-19 kepada masyarakat. Mereka melakukan sosialisasi atau penyebaran brosur dan advokasi melalui pemasangan perangkat cuci tangan di area publik. Biasanya kalau COVID-19 tahun-tahun yang lalu, biasanya di depan rumah atau di depan kelas sekolahan itu disediain tempat cuci tangan atau wastafel.